Welcome to my channel. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Melanjutkan video sebelumnya, bahwa Rasulullah adalah nabi yang ummi, yang tidak harus diartikan, tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Dalam video ini Z Channel ingin mendiskusikan, apa maksud ummi yang jelas disebut Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7, ayat 157 berikut. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Kata ummi, tersusun dari suku kata, alif, mim, dan mim. Dan ummi berasal dari kata, amma, yakumu. Yang menurut kamus Ma'ajim atau kamu bahasa Arab, ummi dapat diartikan sebagai pertama, berarti ibu. Kedua, berarti tidak dapat membaca dan menulis. Ketiga, berarti selain ahli kitab yaitu selain Yahudi dan Nasrani. Dalam surat Al-Jum'ah, surat nomor 62 ayat 2 di awal, Allah menyebut ummi untuk menjelaskan bahwa Allah telah mengutus Rasul Muhammad dari kalangan bangsa ummi. Dalam ayat ini ulama sepakat bahwa yang dimaksud ummi di sini adalah bangsa Arab. Hal ini diperjelas oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, bahwa Ibnu Abbas berkata, ummi adalah semua orang Arab, baik mereka yang bisa menulis maupun mereka yang tidak bisa menulis, karena mereka bukan ahli kitab. Jadi menurut Ibnu Abbas ummi adalah bangsa Arab dan selain ahli kitab yaitu selain orang Yahudi dan Nasrani. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbatas hanya kepada bangsa Arab saja. Namun, kerasulan beliau itu umum, yaitu untuk semua umat manusia. Nabi Muhammad diyakini sebagai tidak dapat membaca dan menulis, karena dijadikan sebagai landasan, untuk salah satu bukti pendukung, bahwa Al-Quran murni wahyu Allah, bukan hasil karangan beliau, dan juga sebagai bukti, kemukjizatan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut, surat nomor 29, ayat ke-48 berikut ini. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Syekh Abdur Rahman bin Nasir As-Sakdi, dalam tafsir As-Sakdi, menjelaskan bahwa, maksud ayat ini adalah, agar orang-orang yang mengingkari Nabi, tidak mengatakan, Muhammad belajar dari kitab sebelumnya, atau menyalin dari kitab sebelumnya. Artinya, menurut As-Sakdi, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah membaca atau menulis kitab sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, yang Allah turunkan dalam bahasa Ibrani.
Hal ini dipertegas oleh Allah dalam firman-Nya, dalam surat An-Nahl, surat 16, ayat 103. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ قال خي أذان يلها Bahasa Ajam adalah bahasa selain bahasa Arab. Demikian, sebutan bagi orang-orang selain bangsa Arab, yang bahasa aslinya bukan bahasa Arab. Jadi, jelas sekali bahwa, maksud dalam surat Al-Ankabut ayat 48, bahwa Nabi tidak pernah membaca dan menulis sebelumnya adalah, Nabi tidak bisa membaca dan menulis dalam bahasa Ajam, yaitu bahasa Ibrani, yang bukan bahasa Arab. Jikar, seorang pemerhati bangsa Yahudi, dalam bukunya, Yahudi Menggenggam Dunia, mengatakan bahwa bangsa Yahudi punya keyakinan, bagi bangsa lain selain Yahudi, diciptakan Tuhan hanya untuk memenuhi kepentingan Yahudi belaka, karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan Tuhan. Mereka menyebut bangsa selain bangsa Yahudi, dalam bahasa Ibrani, adalah Goyim. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Goyim berarti Gentile, dan jika dibahasa Arabkan, menjadi Ummami. Suku kata yang sama dengan ummi, yaitu, alif, mim, dan mim. Itulah sebabnya, dalam Al-Quran terjemahan bahasa Inggris, ummi, dalam surat Ali Imran ayat 75, diterjemahkan sebagai Gentile. الرسول الله أكبر الله أكبر ها هو الرسول الله أكبر أقبل الهادي البشير الله أكبر الله أكبر امضي واختبئ حتى لا اضطر الى عتقك ترحيبا بمكتبه. Jadi Rasul Muhammad disebut Allah sebagai Nabi yang ummi, bisa diartikan sebagai Nabi yang bukan berasal dari bangsa Yahudi dan Nasrani.
Dan Nabi, yang tidak bisa membaca dan menulis bahasa Ibrani, kecuali bahasa Arab. Jika kita memahami ummi seperti demikian, maka akan memudahkan kita untuk memahami teks Al-Quran maupun hadis yang menggunakan kata ummi. Demikian, wallahu alam bisawab.